Hitado Sonari, Hitado Marsogot, Hitado Haduan, Hitado Hita. Selamat datang di YouTube channel Hitado Hita. Ya, saya senang sekali karena akhirnya Hitado Hita punya YouTube channel sendiri nih. Yeay, tepuk tangan dong Pak. Oke, jadi untuk teman-teman mungkin banyak yang belum tahu apa sih sebenarnya Hitado Hita itu. Saya jelasin dikit boleh ya Pak ya? Boleh. Jadi memang secara arti Hitado Hita itu adalah bahasa Batak yang berarti kita adalah kita. Jadi ini merupakan sebuah gerakan untuk mengajak para perantau, anak-anak muda khususnya untuk pulang kampung, membangun kampung halamannya atau tanah kelahirannya. Keren banget ya. Nah, ini adalah sebuah gerakan atau ide yang tercetus dari seorang anak muda asli Lumban Suhi, putra Samosir, putra Danau Toba, yang sudah merantau dan pulang kembali ke kampung halamannya. Orangnya pintar, keren, dari ITB, wah keren banget, dan pasti ganteng, yang adalah suami saya sendiri, yaitu Bapak Raja Sondang Simarmata. Yeay, apa kabar Bapak? Baik. Sehat ya? Sehat. Luar biasa. Luar biasa, wah senang sekali kita bisa ngobrol-ngobrol nih Pak ya. Walaupun sering di rumah kita ngobrol, tapi ini spesial banget dong Pak ya, Iya. di channel Hitado Hita. Nah, tadi kan udah dijelasin nih Pak, ini adalah sebuah gerakan pulang kampung. Boleh dong Pak Raja dijelasin, ini sebenarnya gerakan yang bertujuan untuk apa sih? Lebih tepatnya seperti apa? Oke, baik. Kalau Hitado Hita itu sebuah gerakan sosial untuk kita lebih peduli terhadap kampung halaman ya. Gambarannya dulu pernah ada yang namanya Gerakan Martabe dan mungkin sekarang juga masih ada. Jadi semacam evolusi dari situ yang lebih komplit sekarang. Gerakan Hitado Hita itu mengajak siapa saja, bukan harus orang yang berasal dari kampung itu, siapa saja yang punya kepedulian, ayo kita bangun kampung bersama-sama, gitu gambarannya. Itulah gambaran singkatnya. Iya. Nah, sebetulnya ini kan suatu ide yang sangat menarik loh. Di saat orang-orang ingin merantau ke kota besar, ingin eksis gitu ya di kota-kota besar. Nah, ini sejak kapan sih mulai muncul ide untuk bangun kampung halaman ini, Pak? Kalau itu semenjak kuliah udah ada pikiran seperti itu, semenjak masih duduk di bangku kuliah udah kepikiran hal-hal seperti itu sih. Suatu saat atau someday ya kita balik kampung, melakukan sesuatu di kampung kita. Dulu kuliah, boleh tahu Pak di mana? Saya kuliah di Teknik Pertambangan ITB. Oke. Nah, dulu sudah pernah melakukan sesuatu untuk kampung apa? Boleh diceritain ya Pak? Dulu saya kumpulin itu anak-anak muda yang ada di kampus yang kebetulan satu daerah. Kita bentuk namanya Samosir Berubah. Artinya sederhana sih, kita pengen bikin perubahan di Samosir gitu, melalui jalurnya pendidikan. Jadi anak-anak muda yang kuliah di ITB, khususnya yang dari Samosir, saya kumpulin, ada Bang Peri Turnip, ada Bang Risman Simanjorang. Kita ajak juga kawan-kawan yang lain non Samosir untuk membantu. Kita bikinkan semacam pelatihan atau tryout untuk anak-anak SMA yang ada di Kabupaten Samosir. Jadi caranya kan kita terbatas nih keuangannya. Jadi kita mengajak juga teman-teman mahasiswa yang ada di Medan, ada yang di USU, di Unimed. Jadi panitia lokalnya mereka, materinya, transportnya kita siapkan dari Bandung. Kita kontak mereka, kawan-kawan, kita ngelihat nih anak-anak SMA di Samosir sepertinya butuh pencerahan. Nah, kemudian kita discuss, kita buat acara itu, namanya Samosir Berubah. Mereka datang ke sekolah-sekolah. Jadi anak-anak SMA ini dites, dikasih pengarahan, gini loh, kalau mau kuliah nanti gini loh cara memilih ujian perguruan tinggi gitu. Sempat berapa tahun itu Pak pelaksanaannya? Ada beberapa tahun lah, artinya itu nggak hanya sekali dan itu kita harapkan kemarin itu berlanjut terus menerus. Tapi apa sih impact-nya yang terlihat gitu dari adanya tryout ini? Wawasan anak SMA itu jadi semakin terbuka. Dulunya kan jujur aja yang dari kita dari Samosir banyakkan merantau ke Jawa itu sebagai perkoperasi ya, itu udah rahasia umum lah. Kita ajakin, jadi mereka jadi ada yang kuliah, jadi lebih banyak yang kuliah, bahkan ada
yang sampai ke luar negeri. Hmm. Gitu kira. Jadi banyak yang akhirnya masuk ke kampus-kampus terbaik di Indonesia ya, paling tidak ya? Iya, ada Setelah beberapa. tryout itu. Ya. Oke, wah ini luar biasa loh, keren sekali. Nah, jadi Hita The Hita ini yang saya tahu lah ya, jadi ini kan saya ceritanya bercerita ke para pendengar kita nih Pak ya. Ya. Jadi langkah nyata yang sudah diambil Pak Kades ini bukan hanya sekedar membuat tryout saja, tapi ini teman-teman, Pak Raja ini juga membuat langkah nyata yang menurut saya sangat luar biasa, yaitu di tahun 2019 Pak Raja ini ikut serta dalam pemilihan kepala desa di Desa Lumban Suhitoruan, kampung halamannya di Samosir. Wah itu gimana Pak ceritanya kok bisa ikut ini tiba-tiba kepikiran jadi kades? Dan itu pada saat sebelum pemilihan, bahkan tagline ataupun visi misi kita itu garis besarnya itu adalah Hita Do Hita, dan kalau boleh dilihat posternya kita waktu pemilihan itu udah langsung judulnya Hita Do Hita. Itu memang sebagai salah satu alasan untuk maju dan berkarya, sekaligus juga memang masyarakat meminta maju aja jadi kepala desa, dan ya puji Tuhan terpilih gitu. Dengan menggaungkan Hita Do Hita ini ya. Nah coba deh Pak jelasin dong, kenapa sebegitu cintanya sih akan kampung halaman sampai akhirnya meninggalkan kenikmatan, kenyamanan di kota besar ya untuk akhirnya kembali ke kampung halaman? Gimana ya, itu ada di diri masing-masing sih. Kalau saya kebetulan mungkin ya, karena saya lahir di sini, besar di sini, jadi nilai-nilainya ada di masyarakat sini, dan saya kebetulan sangat senang dan di satu sisi juga merasa prihatin terhadap tanah kelahiran, yaitu salah satu alasan yang membuat saya terpanggil untuk ke kampung. Dan memang nampaknya Lumban Suhitoruan atau tanah kelahiran Bapak ini memang punya banyak potensi ya? Iya. Yang memang harus kita kembangkan. Oke, nah jadi seorang tamatan ITB pertambangan yang pasti punya kans untuk berkarir di perusahaan-perusahaan besar pulang kampung. Banyak nggak sih Pak tanggapan-tanggapan yang sinis mungkin? Pasti ada aja, tapi ya itu kan nggak jadi hal yang terlalu kita perhatikan. Kita lebih fokus cuek, ke ya bekerja aja, gitu. Bekerja. Oke. Jadi Hita Do Hita ini adalah merupakan sebuah roh, kalau bisa saya bilang ya, spirit. Iya, spirit gerakan sosial. Dari mulai kampanye sampai akhirnya Bapak melaksanakan program-program di desa. Iya, program-program kita pun diilhami dari Hita Do Hita ini. Seperti misalnya saat ini kita buat di desa itu ada PAUD, sekolah PAUD, pendidikan anak usia dini. Jadi kita konsepnya berbeda, kita lebih mengutamakan pendidikan karakter kepada si anak daripada hanya sekedar bisa membaca dan berhitung gitu kira-kira. Dan gurunya juga perantau yang udah memang pulang ke kampung, seperti gerakan kita tadi. Berarti udah mulai inilah ya, udah mulai juga menyebar nih semangat untuk pulang kampung ini ya? Iya, mudah-mudahan semakin besar dan ya nantinya mungkin akan terduplikasi di tempat-tempat lain gitu. Kalau program yang lain, ya kita punya beberapa program yang kita laksanakan di desa, seperti setiap Sabtu itu kita buat Martonun Sadari di Hutaraja. Itu kebetulan perkampungan, Kampung Ulos, sudah dikunjungi Bapak Presiden Jokowi. Jadi setiap hari Sabtu di situ ada atraksi. Ibu-ibu menenun di depan rumah dan di tengah kampung itu. Jadi kelihatanlah bahwa perkampungan itu adalah kampung tenun yang sangat-sangat tradisional. Gitu. Dan kemudian kita buat juga eventnya. Nah, dari Hita Do Hita tadi kita buat eventnya namanya Hita Do Hutaraja. Oke. Nah, jadi udah ada satu event dan ini kita buat tahunan. Iya, udah 2 tahun berjalan. Setiap mendekati Oktober, di sekitar Oktober dia. Ya. Kalau di desa kita support juga Gondang Naposo. Gondang Naposo ini bahkan di desa kita udah 40-an tahun tidak ada. Baru kita adakan lagi bersama Karang Taruna tahun lalu di
desa kita. Sudah 40 tahun. Lalu dalam segi pendidikan, Pak, pernah saya dengar ada mau pembagian ini untuk mensupport pendidikan anak-anak kampung yang berprestasi ya? Di desa setiap tahun kita membagi apresiasi lah ya, semacam uang partisipasi atau uang pembinaan untuk anak-anak yang berprestasi, anak-anak yang juara. Jadi kita akan undang mereka ke kantor desa, kita beri semacam uang pembinaan lah, itu untuk mendukung semangat mereka belajar. Dan itu akan kita laksanakan tiap tahun, khusus saat ini masih Desa Lumban Suhi Sitoruan untuk anak SD, SMP, dan SMA. Nah, jadi Bapak boleh dong, ini kan Bapak masih tahun kedua menjabat ya, masih Iya. ada, kalau Kades berapa tahun Pak? Kalau Kades 6 tahun. 6 tahun, artinya masih ada 4 tahun masa jabatan yang harus dilewati. Boleh dong Pak diceritakan sedikit nih bocoran sama kita, apalagi sih yang mau dikerjakan? Kira-kira spirit cerita ini mau seperti apa nih digaungkan kembali? Kalau di awal kan kita buat tagline-nya itu adalah menjadi desa yang maju dan mandiri. Nah, saat ini, dulu sewaktu saya baru menjabat di desa, statusnya desa ini masih sebagai desa yang berkembang. Sekarang statusnya sudah berubah menjadi desa yang maju. Nah, ketika status ini udah berubah, bahkan desa kita atau Desa Lumban Suhi mendapat tambahan dana sekitar 241 juta. Jadi dana desa sekarang untuk khusus Desa Lumban Suhi udah nambah. Nah, target kita harus jadi desa mandiri. Desa mandiri itu apa? Nanti di desa harus beberapa berdiri unit-unit produksi. Contohnya dari BUMDes, dia harus punya aspek-aspek produksi. Jadi nanti bisa dikategorikan sebagai desa mandiri. Dan ketika dia di desa mandiri, selain dari dana desanya nambah dari pemerintah, karena dilihat desa itu aktif untuk membangun dirinya sendiri, ya kita juga akan punya PAD, pendapatan asli desa, baik dari BUMDes ataupun dari pajak dan lain-lainnya. Wah, keren banget Pak, keren banget. Nah, ini ada unik nih saya dengar, katanya ada beberapa anak muda yang mendatangi Pak Kades untuk menceritakan bahwa mereka cukup terinspirasi dengan gerakan Hita Do Hita lewat kerja Pak Kades nih. Iya, kadang kalau kita di Medan ataupun di Pangururan, kita ketemu anak muda, kita ngobrol, ada beberapa yang mereka bahkan langsung cerita dan bahkan langsung udah bercita-cita, Bang, saya juga pengen jadi kadis nih. Bang, saya juga, bahkan hanya cewek ada loh, cewek ada. Bang, saya pengen jadi kadis. Jadi dia bertukar gimana caranya ini segala macam. Saya bilang, pastikan dulu panggilan ada dalam dirimu gitu. Iya bang, jadi ya lulus dulu gitu kira-kira. Padahal sebenarnya kalau bangun kampung banyak bisa kita kerjakan ya. Iya, banyak. Tidak harus jadi kades, tapi kalaupun mau jadi kades pun ya sangat bagus. Sangat bagus, ya. Sarjana pulang kampung. Dan saya bilang akan saya support. Oh, iya. Saya bilang akan saya support. Keren. Nah, ini sepertinya banyak juga sih teman-teman kita yang mulai penasaran dengan Hita Do Hita. Bisa kita lihat di mana nih info-info soal Hita Do Hita nih? Baik, kita punya medsosnya itu ada Facebooknya Hita Do Hita, ada Instagramnya Hita Do Hita, dan juga ada YouTube-nya Hita Do Hita. Jadi search aja Hita Do Hita. Atau sesekali datang ke Lumban Suhi, bisa kita ketemu ngobrol kopi. Kita juga punya studio Hita Do Hita di Desa Lumban Suhi sebagai ajang kreativitas anak-anak muda untuk mengembangkan kreasinya. Wow, lengkap ya Hita Do Hita ini ya, luar biasa. Nah, jadi nih teman-teman semuanya, nih ada undangan dari Bapak nih Pak Kades untuk datang ke Lumban Suhi, kita ngobrol langsung tentang gerakan pulang kampung Hita Do Hita. Dan kita siap juga berkolaborasi dengan siapapun dengan tujuan untuk membangun kampung halaman, baik dengan LSM atau organisasi apapun. Baik perantau seperti kemarin kumpulan wartawan se-Jakarta kirim buku. Ya, kita bikin di desa. Gitu. Oke, wah jadi memang terbuka ya Pak ya. Ya, asal itu untuk membangun kampung. Iya, asal untuk membangun kampung kita open. Dan gak hanya Lumban Suhi, mau desa yang lain juga bisa. Kampung yang mau dibangun gak hanya Lumban Suhi. Keren sekali ini Pak Kades, sebuah inspirasi ya buat pendengar dan saya sendiri tentunya. Nah, masih banyak yang akan kita bicarakan tentang detail bagaimana sih Pak Kades dulunya hingga hari ini perjalanannya, dan juga visi misi ke depannya dari Hita Do Hita ini, dan bagaimana ini untuk menduplikasi movement ini ya
di banyak-banyak tempat. Nah, ya jadi sekian lah ya obrolan singkat kita tentang Hita do Hita. Masih banyak akan kita bicarakan. Pasti pada penasaran. Nah, ikuti terus channel YouTube Hita do Hita ya. Jangan lupa subscribe dan share. Hita do Sonari, Hita do Marsogot, Hita do Haduan, Hita do Hita. Hita.